Shalom, wanita Deborah, apa kabar? Kita ketemu kembali dalam ibadah wanita kali ini. Ibu-ibu wanita Deborah, dunia yang kita hadapi saat ini berbeda dengan dunia kita waktu kecil. Dunia yang dihadapi anak-anak kita saat ini serba cepat, serba mudah, dan teknologi canggih dengan adanya internet. Nah, bagaimana mendidik anak di dunia yang seperti ini? Kita akan dengarkan sharing pengalaman dari dua wanita Deborah kali ini. Yang pertama dari Ibu Ellen, yang kedua dari Ibu Ika. Saya mau bertanya dulu nih ke Ibu Ellen. Apa sih prinsip yang dipakai dalam mendidik anak? Misalnya prinsip tentang uang, tentang waktu, atau tentang apa saja yang ditanamkan ke anak-anak sedari kecil. Silahkan. Terima kasih pertanyaannya, Cilili. Pertanyaan yang gak mudah sebenarnya ya. Jadi ada banyak prinsip yang bisa kita pakai dalam mendidik anak, karena sekarang dunia udah canggih ya, Cilili. Kita tinggal browsing, tinggal baca, tinggal macam-macam. Tapi prinsip yang paling utama yang bisa kita temukan dan sudah pasti kebenarannya itu ada di dalam Alkitab. Gitu. Jadi kalau kami di keluarga kami yang kami pakai untuk mendidik anak ya, yang paling utama ya kasih. Prinsip yang kami pakai ya kasih. Jadi kita mengasihi anak sungguh-sungguh gitu loh. Belajar mengasihi anak dan kita mendemonstrasikan kasih itu seperti apa. Dan itu akan membuat mereka belajar bagaimana cara mengasihi balik atau bagaimana cara mereka mengasihi Tuhan. Itu sih. Jadi kasih itu dasar relasi gitu ya, antara orang tua dan anak. Dan kalau dia punya saudara, berarti itu juga antara kakak adik itu harus ada kasih gitu ya. Betul sekali. Oke, lanjut ke Mam Ika, silahkan. Oke, terima kasih Bu Lili. Kalau di keluarga kami, saya dan suami itu sepakat untuk menjadikan keteladanan orang tua itu sebagai dasar kami untuk mendidik anak. Jadi orang tua sedapat mungkin memberikan teladan tentu karena kami di dalam Kristus, maka teladannya yang terbaik yang di dalam Kristus sesuai dengan prinsip Alkitabiah. Kemudian yang kedua mungkin pola komunikasi yang baik antara papa, mama, dan kebetulan anak saya satu, jadi antara papa, mama, dan Aurora. Begitu Tante Lili. Oke, makasih. Ibu-ibu, banyak orang tua yang menghadapi anaknya berbuat salah ya. Ketika anaknya berbuat salah, bisa jadi nih orang tua tuh marah besar. Nah, tapi bagaimana sih kita sebagai orang tua itu merespon ketika anak itu berbuat salah, mengoreksi mereka? Nah, kita dengar dari pengalamannya dari Ellen ya, silakan. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau di kami keluarga, di keluarga kecil kami, jadi kami tuh pernikahan kami baru 14 tahun sebenarnya, Cilili, masih remaja, masih muda, kita masih banyak belajar sebenarnya. Nah, bagaimana mendisiplin anak-anak? Tentu saja yang pertama kita harus siap dengan kita sebutnya ruang salah. Jadi memang nggak apa-apa anak-anak salah itu, gitu, nggak apa-apa. Tinggal bagaimana cara kita mendisiplinkan mereka. Nah, balik lagi dengan kasih yang paling utama untuk mendisiplin anak-anak. Lalu kalau praktisnya yang kami lakukan sehari-hari ya paling gampang memang mengambil hak mereka kalau mereka melakukan hal yang salah gitu. Jadi tentu saja mendisiplin anak-anak beda-beda ya sesuai dengan umurnya ya kan. Kalau anak-anak saya kebetulan yang nomor 1 sudah masuk remaja, yang umur 13 tahun, yang nomor 2 umur mau 11 tahun. Nah, pola mendisiplin mereka tentu saja berbeda waktu mereka umur 2, umur 3, dan sekarang mau masuk remaja udah lebih heboh lagi tuh disiplinnya. Tapi buat kami yang paling sering kami lakukan hari-hari ini adalah
mengambil hak mereka, privilege-nya mereka. Contohlah praktis yang paling gampang sehari-hari. Mereka melanggar misalnya rule main gadget hanya boleh sehari 2 jam misalnya, dan itu dilanggar, ya udah disiplinnya adalah kita ambil hak mereka untuk main besok gitu. Jadi privilege-nya mereka yang kita ambil gitu. Itu juga bisa jadi kiat ya bagi ibu-ibu yang lain gitu. Dan yang paling penting mungkin ibu-ibu ketika mendisiplin dan mengoreksi itu dalam emosi yang stabil. Betul banget. Itu yang paling nggak gampang ya. Iya, jadi ketika kita mau mengoreksi itu tapi dalam emosi yang tidak stabil itu jadi tujuannya tidak akan tercapai. Betul. Gitu ya. Itu sih catatannya dalam mengoreksi dan mendisiplin. Yang kami lakukan pas Cilili ingetin aku, yang kami lakukan di rumah biasanya aku sama suami tuh sudah sepakat. Jadi kalau siapa yang emosi gak usah disiplin, yang pasangannya yang ngambil alih. Benar. Gitu, karena yang waktu lagi kita adem. Yang lebih adem. Waktu kita emosi, disiplin mereka, yang mereka terima akhirnya emosinya kita, bukan disiplinnya. Betul. Dan biasanya mama-mama nih itu perjuangan ya. Yes. Ketika menemukan anak berbuat salah itu gimana tuh nggak baper, emosinya nggak naik. Nah itu butuh kasih karunia. Oke, lanjut ke Mam Ika, silakan. Baik, kebetulan anak saya itu perempuan, jadi sedari awal kami itu berkomunikasi sebagai sahabat, sebagai teman. Jadi apa yang dilakukan anak saya itu kebetulan nggak terlalu fatal. Mungkin dia melakukan kesalahan, hanya melanggar disiplin. Jadi saya dan suami lebih sepakat untuk lebih cepat mendengar, terutama untuk saya, karena ibu-ibu itu mesti langsung kata-kata 1001 macam cara. Jadi saya belajar, saya nggak mudah bagi saya, Bu Lili, untuk belajar bahwa saya sedikit untuk berkata dan cepat untuk mendengar. Jadi ketika anak saya melakukan indisipliner, misalnya kedisiplinan yang sudah kami sepakati tapi dia melanggar, yang pertama dia harus bertanggung jawab. Dia sudah ngerti kok tanggung jawabnya apa. Sebenarnya dia melanggar itu dia sudah tahu kesalahannya di mana dan tanggung jawabnya seperti apa. Nah itu melalui komunikasi kami bertiga itu dia langsung menyadari kesalahannya. Biasanya seperti itu, karena yang dilanggar biasanya disiplin-disiplin yang bagi kami itu nggak terlalu fatal. Jadi dia langsung memperbaiki dan langsung bertanggung jawab seperti itu. Dan kami juga berusaha mendengar kenapa, alasan apa, bagaimana, kenapa dia melanggar kesepakatan kita. Biasanya begitu. Jadi dari Mam Ika kita belajar untuk mendahulukan komunikasi gitu ya, mendengar. Kenapa sih kamu tuh kok sampai hilaf gitu ya? Dan dari situ kita bisa menuntun anak kita untuk menyadari kesalahannya dan mengambil konsekuensi ya, tanggung jawab ya. Oke. Nah, karena waktu kita terbatas nih ibu-ibu, kita akan satu pertanyaan terakhir. Nah, kita sebagai orang tua tuh orang yang berdosa gitu ya, orang yang berdosa. Nah, pernah nggak sih kita tuh bersikap terbuka kepada anak kita dan mungkin meminta maaf gitu ketika kita juga melakukan kesalahan gitu. Mungkin Ika lebih dulu, silahkan. Oke, baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan terakhir nih gongnya. Jadi saya dan suami merasa sebagai orang tua itu kami lemah, kami rapuh dan kami tidak sempurna. Jadi di dalam pengasuhan kami pasti ada sedikit hal yang mengganjal di hati kami, untuk misalnya untuk ketika kita bersalah atau melanggar kesepakatan, kita yang harus meminta maaf. Tapi dalam hal ini karena komunikasi kami jalan, setiap hari kami selalu berdiskusi. Kami punya jam khusus di setiap hari untuk berdiskusi, Bu Lili. Jadi di diskusi itu kita akan mengungkapkan apa yang hari ini terjadi dan bagaimana. Misalnya ada sesuatu yang salah atau tidak berkenan di antara kami, papa, mama dan anak saya sendiri. Kami langsung di situ membuat satu pengakuan bahwa memang papa salah misalnya, atau papahnya yang waktu itu mungkin melanggar kesepakatan, atau mama salah terlalu banyak ngomel dan terlalu banyak acara dan sebagainya. Aurora mungkin juga salah karena hari ini dia tidak bisa menyelesaikan target tugas yang harus diselesaikan, dan di-spill gurunya, tiba-tiba saya dapat WA misalnya. Nah itu kami berani berkata
minta maaf. Jadi kami harus minta maaf dan itu terjadi di keluarga kami seperti itu. Jadi untuk meminta maaf itu sebenarnya kami susah, kami sulit sebenarnya sebagai orang tua karena kadang kami merasa benar, wong kami sudah melalui, kamu belum gitu. Tapi dalam hal ini kami belajar dan itu membantu Aurora untuk lebih bisa mengerti pelajaran berikutnya. Di step berikutnya dia akan mendapatkan sesuatu dari perkataan maaf itu dari kami. Ya, belajar terbuka ya. Yes. Dan tadi Mam Ellen mengatakan ada ruang kesalahan gitu. Tapi bagaimana belajar dari kesalahan itu? Oke, silahkan Mama Ebi. Setuju banget sama Mami Aurora, setuju banget. Meminta maaf itu menyelesaikan banyak sekali masalah gitu. Hanya meminta maafnya juga kadang kita harus belajar meminta maafnya dengan proper, yang benar gitu. Karena anak juga bisa menilai loh, beneran nggak tulus apa enggak, atau minta maaf biar cepat selesai gitu. Tapi yang penting adalah kita minta maaf misalnya antara pasangan, kita juga ada salah paham atau gimana, ya minta maaf aja dan di depan anak-anak kita lakukannya. Kalau orang tua salah sama anak-anak, kenapa nggak minta maaf gitu? Kami belajar melakukan itu seperti yang Mami Aurora bilang, kita tuh lebih tahu dari kalian gitu, tapi ya belajar minta maaf gitu. Nah anak-anak belajar dari itu. Nah komunikasi itu memang harus dibangun ya, itu nggak terjadi dalam semalam tiba-tiba kita, ayo kamu harus cerita dong sama mami, jangan ada rahasia, nggak bisa gitu, apalagi anak udah remaja cilili ya ampun sesuatu banget gitu. Tapi itu dibangun memang. Benar. Komunikasi itu dari mereka kecil dan kami memang sama ya seperti Mami Aurora, setiap malam kita punya waktu khusus yang memang disediakan gitu, harus lepasin semua gadget, lepasin semua tugas. Kita menyebutnya wisdom search di keluarga kita. Jadi setiap malam kita duduk di meja makan, ngobrol, bahas firman Tuhan, cerita, nanya kamu hari ini ngapain gitu. Tapi sebenarnya yang aku rasain ya, pengalamanku, kuncinya bukan hanya yang di 2 jam duduk bersama baca Alkitab itu gitu, tapi sepanjang hari. Kadang-kadang anak-anak tuh suka cerita aja gitu, cerita yang buat kita, aduh nggak penting banget ceritanya, Cilili nggak mau cerita apalah tentang temennya lah, ngomongin yang lagi apa viral yang saat inilah, ngomongin Korea misalnya, dan itu bukan materi duniamu, kita banget ya. Kita kayak ngomong gitu. Apa ya, mami nggak nyambung ya gitu. Tapi kita tuh memang harus mendengarkan gitu. Dan terhadap anak ya, ini tipsnya yang aku bisa bagi. Mendengarkan anak itu kita nggak pakai kuping, tapi pakai hati. Betul. Jadi benar-benar harus mendengarkan tuh semuanya dengan mata, dengan bahasa tubuh. Oh ya, terus gimana? Hah? Masa sih? Padahal kita sama sekali tidak tertarik dengan bahan pembicaraan itu. Tapi itu perjuangan ya, benar ya, untuk kita bisa terlibat di pembicaraan mereka yang buat kita nggak mutu gitu. Tapi ketika kita melakukan itu terus-terusan dan mereka merasa, oh mami tertarik nih sama pembicaraanku, nah itulah proses membangun komunikasi yang akhirnya akan membuat mereka terbuka. Karena anak-anak tuh cenderung mereka lebih gampang terbuka sama temen. Bukan lebih asik gitu. Karena lebih asik, lebih ngerti mereka gitu. Gimana caranya kita bisa jadi orang tua yang lebih ngerti mereka gitu, Cilili. Terima kasih Mam Ellen dan Mam Ika. Ibu-ibu, itulah tadi pembicaraan singkat gitu, bagaimana pengalaman mendidik anak di dunia yang tidak mudah ini. Kiranya ibu-ibu diberkati. Apa sih yang harus kita persiapkan dalam mendidik anak kita di era yang serba mudah, cepat dan instan ini? Bagaimana supaya anak kita tuh tangguh, tidak mudah hancur? Ibu-ibu, kita akan belajar satu hal ya, pentingnya resilience. Jadi mungkin ibu-ibu ini hal yang baru ya, tapi resilience ini apa? Resilience ini adalah satu kemampuan untuk menahan tekanan, satu kemampuan untuk tetap berada dalam sebuah kondisi yang tidak baik, dan
satu kemampuan untuk bangkit kembali gitu ya. Karena resilience itu berasal dari bahasa Latin ya, yang artinya re dan salience, jadi bangkit kembali. Nah, anak-anak kita kadang-kadang mudah sekali putus asa. Karena apa? Karena udah dibiasakan mudah, dibiasakan gampang. Jadi ketika menghadapi tekanan, menghadapi masalah itu mudah putus asa, mudah hancur. Nah, kemampuan resilience ini perlu kita latihkan, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Bagaimana caranya agar anak-anak kita tuh tangguh, ya, tangguh, kuat, bisa menahan godaan, bisa tahan tekanan dan ujian. Nah, satu yang paling penting Bapak Ibu, ini ada 3 hal. Yang pertama ini, jangan jauhkan anak kita dari masalah gitu ya. Kadang-kadang ketika kita menghadapi anak kita, tahu anak kita bermasalah, kita langsung ingin menjadi penyelesai gitu ya. Kita ingin jadi jawaban bagi mereka. Jadi mereka tidak belajar dari masalah. Nah, kita perlu menahan diri untuk anak itu bisa ya tahu, oh aku punya masalah dan bisa menyelesaikannya. Nah, untuk bisa menahan diri, kita jangan baper ya Bapak Ibu, jangan bawa perasaan dan jangan lebay. Biarkan anak-anak itu kalau menghadapi masalah dengan temannya di sekolah, biarkan menghadapinya. Dan yang harus kita lakukan itu perbanyak dialog, perbanyak komunikasi, dan bantu anak-anak kita bisa memetakan masalah, berdoa gitu ya kepada Tuhan dan bergantung sepenuhnya dan berproses untuk mencari solusinya. Karena masalah itu akan melatih anak kita untuk kuat. Masalah akan melatih anak kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita ibu-ibu percaya bahwa masalah yang dihadapi anak-anak kita tidak melebihi kemampuan mereka. Jadi jangan baper, jangan lebay, temani anak menghadapi masalah dan arahkan mereka bergantung sama Tuhan. Yang kedua, bagaimana mendidik anak di dunia yang serba mudah ini? Yang kedua, perbanyak ngobrol dan dialog. Kurangi nasihat, kurangi cerewet, tapi perbanyak dialog dan komunikasi. Yang tadi Ibu Ellen dan Ibu Ika perbanyak. Anak-anak berbuat salah, jangan dimarahi tapi diajak bicara. Anak-anak ada masalah, diajak bicara. Dan memang ini membutuhkan waktu dan juga energi dan fokus kita sebagai orang tua. Yang ketiga, ajarkan anak untuk mencintai proses, mencintai proses. Jadi di tengah yang serba instan, lapar, langsung ngeklik makanan langsung datang tanpa proses gitu ya. Tapi dalam hidup itu proses itu penting. Karena itu ajari anak kita untuk mencintai proses ya. Tidak mudah, walaupun di sini banyak crazy rich gitu ya. Oh kok gampang banget, mudah sekali. Tapi Alkitab mengajarkan Yusuf untuk jadi pangeran itu butuh bertahun-tahun. Daud untuk jadi raja itu butuh untuk dia menjadi gembala dulu, jadi prajurit dulu, lalu mengembara sebagai orang asing begitu. Itu proses-proses. Dan biarlah anak-anak kita juga mencintai proses. Yang terakhir ibu-ibu, Tuhan juga ingin anak-anak kita tangguh. Firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 9 mengatakan, saya baca dari bahasa sehari-hari, ingat, aku sudah memerintahkan kepadamu supaya engkau sungguh-sungguh yakin dan berani. Janganlah engkau takut dan kurang semangat, sebab Tuhan Allahmu mendampingi engkau kemanapun engkau pergi. Kalau dalam terjemahan yang biasa, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut
dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Nah, ibu-ibu, Allah kita menginginkan kita dan anak kita itu kuat, tangguh, tidak mudah luluh. Supaya apa? Supaya kita di dunia ini menjadi alat kemuliaannya, menjadi terang, menjadi garam, dan menjadi teladan. Amin ibu-ibu. 3 hal tadi, anak-anak jangan jauhkan anak kita dari masalah. Yang kedua, perbanyak dialog, komunikasi. Dan yang ketiga, cintai proses. Tuhan memberkati. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada ibadah wanita Deborah hari ini. Kami diingatkan kembali untuk mandat kami sebagai orang tua. Biarlah kami boleh mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak yang tangguh, bukan anak-anak yang luluh, anak-anak yang kuat hatinya seperti yang Tuhan mau. Supaya mereka menjadi berkat, menjadi terang, menjadi teladan bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.